Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Langsung saja di sini kami dari kelompok 3 yang akan menerangkan materi tentang konsep dasar TIK dalam pembelajaran PAI. Berikut penjelasan dari kami kelompok 3. Nama saya Nasri Adilani dari kelas PAIK. Di sini saya akan menerangkan tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komputer. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang teknologi. Teknologi dapat diartikan sebagai sebuah metode ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu atau ilmu pengetahuan terapan. Untuk yang kedua di sini informasi. Informasi dapat diartikan sebagai pemberitahuan, sebagai kabar atau berita tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat suatu amanat. Terus yang ketiga, komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan manusia untuk mempermudah mendapatkan informasi dari satu orang ke orang lainnya. Jadi TIK di sini atau Teknologi Informasi dan Komputer di sini diartikan sebagai seperangkat metode ilmiah yang di dalamnya terdapat informasi-informasi dari sumber yang akurat sehingga bisa diterima dengan mudah dan cepat dengan media komputer. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Novita Sari, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan konsep di sini ada 2. Yang pertama yaitu fungsi dan peranan teknologi informasi dan komunikasi, dan yang kedua yaitu prinsip dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK memberi fungsi yang sangat penting, seperti kemudahan mengakses informasi, berkomunikasi menjadi lebih mudah, mempermudah pekerjaan, dan memudahkan bertransaksi. Di dalam kemudahan mengakses informasi, mewadahi informasi yang tidak terbatas dengan praktis dan fleksibel dengan menggunakan sebuah sistem di dalam teknologi komunikasi dan informasi, yaitu terminal telepon. Yang kedua yaitu berkomunikasi menjadi lebih mudah, di mana akses jaringan dan informasi juga terdapat fitur video call yang dapat membuat pengguna melihat secara langsung atau face-to-face dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, meskipun dalam jarak yang jauh. 3. Mempermudah pekerjaan. Dengan adanya teknologi akan meningkatkan produktivitas tenaga pekerja. Yang terakhir yaitu memudahkan bertransaksi. Pada saat ini, bertransaksi tidak hanya secara langsung atau tatap muka, melainkan juga bisa secara jarak jauh atau online. Contohnya, menggunakan layanan m-banking. Pembahasan konsep yang kedua, yaitu prinsip dan pemanfaatan TIK. Ada 5, yaitu yang pertama, dalam bidang pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik guru, murid, dan lembaga pada saat membuat keputusan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, TIK dirancang sebagai motivator terhadap penggunanya untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan mutu dirinya baik dalam hal sosial maupun intelektual. Selanjutnya, TIK digunakan untuk meningkatkan kesadaran bahwa begitu pentingnya bertatap muka pada saat melakukan interaksi dengan orang lain. Yang keempat yaitu TIK juga berpengaruh dalam menguasai keahlian-keahlian yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik tentang teknologi. Yang terakhir yaitu TIK dipergunakan dengan suatu hal yang baru dengan menciptakan imajinasi yang menarik agar memuaskan audiens atau peserta didik.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya Nurlaili Zubaidah. Di sini saya akan menjelaskan poin yang C terkait pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Nah, pengaplikasian TIK dalam pembelajaran bukan merupakan hal yang baru lagi. Seperti kita ketahui dalam kurikulum 2013 dijelaskan bahwasanya pembelajaran inovatif dan kreatif dilakukan dengan menghadirkan teknologi dan pembelajaran. Dari adanya pembelajaran berbasis TIK ini, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam memahami materi ajar, berkomunikasi, kolaborasi antar siswa, serta dapat mengintegrasikan berbagai macam teknologi. Di sisi lain, guru juga dapat menggunakan teknologi untuk membantu siswa mentransformasi pengetahuan dan kemampuan atau skill mereka menjadi produk dan penemuan info-info baru. Nah, pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran juga harus mengacu pada konten penilaian atau assessment yang akan digunakan. Selain itu, guru juga harus memilih teknologi yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Hal itu dilakukan yaitu agar dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. Adapun model pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran ini disebut dengan Technological Pedagogical Content Knowledge atau disingkat menjadi TPACK. Nah, model ini dapat membantu guru dalam memahami penerapan teknologi sesuai dengan konten dan teknik pembelajaran. Dalam model TPACK ini terdapat 3 komponen utama sebagaimana yang terdapat dalam gambar, yaitu yang pertama content knowledge, yang kedua yaitu pedagogical knowledge, dan yang ketiga yaitu technological knowledge. Untuk yang pertama yaitu content knowledge. Nah, sebelum menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, guru harus memahami dan mempelajari terlebih dahulu konten materi yang akan diajarkan. Apakah sesuai apabila diterapkan dalam pembelajaran berbasis teknologi atau tidak. Nah, yang kedua yaitu pedagogical knowledge. Nah, setelah itu guru melakukan analisis teknik dan model pembelajaran yang akan digunakan. Nah, hal ini akan meningkatkan keefektifan pembelajaran berbasis teknologi. Contoh, seorang guru menggunakan pembelajaran berbasis TIK dengan model project based learning. Nah, tujuannya tidak lain yaitu agar aktivitas pembelajaran lebih terstruktur dan sistematis. Penggunaan TIK dapat disesuaikan dengan hasil atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu technological knowledge, yaitu di sini guru memilih teknologi yang akan digunakan. Nah, pemilihan teknologi ini harus disesuaikan dengan 2 komponen sebelumnya, yaitu konten materi dan model pembelajaran. Menuju poin selanjutnya yaitu poin D yang bertema konsep dasar TIK dalam pembelajaran PAI. Jadi di setiap sekolah itu terdapat sebuah program pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai keagamaan kepada peserta didik. TIK ini sangat berpengaruh terhadap penyampaian atau proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Jadi TIK memiliki hubungan dengan banyak hal, salah satunya yaitu dengan proses pembelajaran pada PAI. Hubungan TIK pada pembelajaran PAI yaitu untuk membantu pendidik atau guru menyampaikan ilmu kepada peserta didik, karena pada saat ini masih banyak guru atau pendidik yang menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi pendidikan agama, yang menyebabkan siswa itu bosan, mengantuk, bahkan tertidur. Maka dari itu sangat dibutuhkannya TIK untuk memperlancar proses pembelajaran PAI,
sehingga ilmu yang telah disampaikan dapat diterima oleh siswa dengan baik, serta dapat mempraktekannya pada kehidupan sehari-hari. Yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3, mungkin ada lebihnya. Bersamaan dengan rahmat Allah, ada kurangnya murni kesalahan dari kami sendiri. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.